wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala fa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Walama qatimal kalamu ala zahir akhadha yatakallamu ala al-mudmari wa wasna asyara dhamiran sab'atul lil hadir wa khamsatul lil ghaib. Jadi ketika musannif ini sudah menyinggung ya terlebih dahulu mengenai isim zahir, beliau pun mulai membahas tentang isim dhamir yang berjumlah 12, 7 untuk yang hadir dan 5 untuk yang gaib. Waqala beliau berkata wal mutmaru nahu qaulika darabtu, ya sebagaimana ucapanmu darabtu bi fathil dadi wa dhammitai lil mutakallimi. Wa irabuhu daraba fi'lun madin wa ta'u dhamirul mutakallimi fa'ilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in. Mutmar ya contohnya darabtu ini dotnya dibaca fathah ya. Kemudian taknya dibaca dhammah karena sebagai contoh mutakallim. I'rabnya ya i'rabnya daraba fi'il madi. Tak itu dhamir mutakallim sebagai fa'il yang mabni dhammah karena bermahal rofa di dalam mahal rofa. Berikutnya darabna bi fathil dad wa sukunil ba ya. Untuk mu'adzim nafsahu, kasusnya untuk mengagungkan, memuliakan dirinya sendiri. Awil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu, atau mutakallim bersama dengan yang lain. I'rabnya daraba fi'lun madin, ya dorob sebenarnya karena bertemu dengan na kan gitu ya. Fi'lun madin. Untuk nanya fa'iluhu mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Darabta bi fathid dodi wa ta'i lil mukhatabi. Dot dan taknya dibaca fathah. I'rabnya daraba fi'lun madin, taknya dhamir mukhatab. Fi'il mukhatab, taknya dhamir mukhatab ya. Fi'ilnya mabni fathah dalam mahal rafa. Darabti bi fathil dad dan kasih ta untuk mukhatabah. I'rabnya daraba fi'il madi, tak dhamir muannas mukhatabah sebagai fa'il mabni kasrah mahal rafa. Ya. Terus ada darabtuma, dotnya dibaca fathah, ya domahnya dibaca taknya dibaca domah. Darabtuma. Untuk musanna mudzakkar dan muannas, i'rabnya daraba fi'lun madin, taknya dhamir mukhatabaini dua. Jadi ada dua lawan bicara di sini. Sebagai fa'il mabni dhammah mahal rafa, mimnya harfu imad. Ya. Wal alifu harfun dalun ala tasniyah. Jadi yang domir itu tetap taknya saja. Ya, domirnya hanya tetap taknya saja. Untuk mimnya disebut harful imad karena sebagai pijakan. Pijakan atas apa? Atas alif. Nanti alifnya biar berpijak di sana. Ya, alifnya inilah yang menunjukkan nilai tasniyahnya, nilai musannanya. Darabtum fathah dotnya, domah taknya untuk jamak mudzakkar lawan bicara. I'rabnya daraba fi'il madi, taknya domir mukhatabin. Ya, domir untuk banyak lawan bicara merupakan fa'il yang mabni domah. Mahal rafa, mimnya alamah jamak mudzakkar. Mimnya sebagai alamah jamak mudzakkar. Ada darabtunah, dotnya fathah, taknya dibaca doma untuk jamak mu'annas mukhatabah. I'rabnya daraba fi'il madi, taknya fa'il mabni domah mahal rafa. Ya. Nunnya adalah alamah jamak inas. Nunnya adalah ciri dari jamak wanita yang menjadi lawan bicaranya. Ini semua adalah contoh-contoh dari dhamir yang hadir. Ya, dhamir yang hadir ini meliputi si pembicara atau lawan bicaranya. Dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan atau tidak, Akhi Indra Rukmana? Ya, Ustaz. Jelas? Saya pernah dengar ada dialek yang bilang dorob tumu, itu wawunya sebagai apa, Ustaz? Dorob tumu biasanya dibaca dorob tumu itu kalau bertemu dengan domir mutasil yang mansub, dorob tumuhu, dorob tumuha. Atau andai kan
Tidak dalam kasus bertemu dengan domir disebut dengan wawu isba. Jadi supaya mimnya itu terbaca panjang. Tapi itu memang hanya sebatas dialek ya. Kalau resminya, maksudnya bahasa yang resmi itu tidak menggunakan wawu di akhirnya. Namanya harfun isba, sama semacam huwa. Huwa itu kalau versi Basriyin, ulama Basroh, huwa itu semuanya domir. Tapi kalau versi ulama Kufah yang notabene-nya di sana itu ada Imam Kisai sebagai ahlul qiraah, mengatakan wawunya itu wawu isba. Jadi supaya dibaca panjang kalau sukun. Begitu. Supaya dibaca panjang. Ya, nanti coba antum bisa cari tahu lagi ya. Karena memang ya meskipun saya pernah baca tentang hal itu, cuman bisa dibilang murojaah saya pada kitab-kitab nahwu itu, maksudnya yang serinci-rinci itu untuk saat-saat ini tidak begitu sering. Mungkin bisa jadi saya salah. Dulu pas zaman di pesantren saya emang getol mempelajari nahwu. Cuman ya sekarang ini hanya sisa-sisa memori saja. Bisa saja saya salah. Wadoroba. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada Ustaz. Oke. Wadoroba. Dari ucapanmu Zaidun doroba. Nah. I'rabnya Zaidun mubtada'un marfu'un bidhamah adz-dzahirah. Kenapa yang dipakai domah? Karena isim mufrad. Kenapa dzahirah? Karena sahih akhir. Kenapa rofa? Karena dia mu'rab. Ya dia lafadznya mu'rab ya memang. Jadi tanda rofaknya itu ya di sini domah dzahirah lafdzon. Dia lafdzon. Nah, yang merofakkan apa? Ya nanti disebut dengan amil maknawi ibtidak, amil yang tidak ada wujudnya, yang di sana merofakkan karena kasus dia menjadi awalan. Jadi permulaan dari sebuah kata benda itulah yang membuat dia terbaca rofa. Sebagaimana fi'il mudhari manakala dia murni dari amil nasab dan jazm, itulah yang merofakkan ia. Ya ahlan ukhti nur khair islamiyah. Kemarin tanya apa ya mengenai domir ya? Saya agak lupa. Ini mumpung pembahasan domir. Nanti kan tanya masalah domir itu. Cuman saya apa ya? Lupa saya. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Atau anti juga lupa? Ya nanti kalau ingat aja ya. Kalau ingat silakan ditanyakan. Ya silakan kalau mau tanya. Enggak ada? Oke. Baik, saya lanjutkan. Mungkin nanti saya buka sesi pertanyaan. Ya, saat sudah selesai membahas domir. Berikutnya wadoroba filun madin. Fa'ilnya domir mustatir jawazan, takdirnya huwa. Jadi manakala domir mustatir ini kita persepsikan, itu wujudnya huwa. Tapi bukan berarti huwa ini perwujudan dari domir mustatir. Karena domir mustatir itu kan domir yang sembunyi. Nah, tentu kalau sembunyi kita nggak tahu wujudnya kayak apa gitu. Nah, karena wujudnya yang sembunyi ini kita perkirakan huwa. Bukan berarti huwa itu bentuk dari domir mustatir, tidak. Domir mustatir tidak memiliki wujud karena memang sembunyi gitu. Akhirnya kita persepsikan di sana sebagai huwa. Yang domir ini nanti marji'nya pada lafadz Zaid. Jadi Zaidun mubtada, khobarnya berupa jumlah fi'il fa'il doroba dan domir mustatir jawazan. Wa jumlah minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in. Khobarul mubtada merupakan khobar dari mubtada. Ya Allah. Berikutnya untuk lafadz dorobat ya. Dorobat ini dengan dibaca sukun taknya lil ghaibah ya. Untuk pelaku wanita yang ghaibah. Hindun dorobat. Ya. Irabnya hindun mubtada marfu'un bi dhamma adz-dhahirah. Untuk dorobatnya fi'lun madin. Taknya itu tanda mu'annas fa'ilah dhamir mustatir jawazan. Takdirnya hiya. Jadi kita persepsikan di sana ada hiya.
Cuma persepsi aja, nggak ada sebenarnya. Ya, yang merupakan perwakilan dari dhamir mustatir, hanya kita persepsikan saja. Yang marjinya nanti kembali ke berhidup. Berikutnya jumlah fi'il dan fa'il mahal rofa khobar mubtada. Berikutnya ada doroba. Doroba ini untuk pelaku musana al-ghaib. Jadi pelakunya 2 orang, tapi mereka ghaib, tidak sebagai pembicara maupun sebagai pendengar. Sebagai lawan bicara, lebih tepatnya lawan bicara. Karena kalau mendengar itu kadang masih bisa ghaib. Ya. Jadi umpama ada orang gibain, tapi dia dengar. Nah, lebih tepatnya bukan si pendengar, tapi si lawan bicaranya yang menjadi lawan interaksi dari si pembicara itu. Yang mudzakkar, contohnya Zaidani doroba. I'rabnya Zaidani mubtada rofa dengan alif, ya karena isim tasniyah ya. Yang alif itu menggantikan posisi dhammah karena dia tasniyah. Nunnya adalah iwat anit tanwin dalam isim mufrad. Ya. Doroba fi'il madi, alifnya fa'il mabni sukun mahal rofa. Jumlahnya adalah khobar mubtada. Untuk musana ghaib yang mu'anas, lafadznya adalah dorobata. Contohnya hindani dorobata. I'rabnya yang hindani ini mubtada dibaca rofa dengan alif niyabatan anil dhammah karena menggantikan posisi dhammah di annahu musanna. Doroba fi'lun madin, taknya alamat taknis. Wahurikan iltiqai sakinain, ya taknya itu kan awalnya sukun karena tak pada fi'il madhi itu kan sukun. Tak disakinah ciri dari fi'il madhi. Loh ini kok berharokat fathah? Hurikat iltiqai sakinain. Jadi diberi harokat itu karena unsur bertemunya 2 huruf yang mati. Wakanatil harokatu fathatan li munasabatil alif. Harokatnya berupa fathah karena menyesuaikan dengan alif di sana. Wal alifu fa'ilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in. Untuk alifnya adalah fa'il yang mabni sukun dalam mahal rafa. Jumlah khobarul mubtada. Jadi jumlah dorobata ya, dorobanya fi'il madi, taknya di sana tak disakinah, alifnya adalah fa'il. Jumlah ini sepaket adalah khobar dari mubtada. Jadi jumlahnya fi mahali raf'in dalam posisi rafa. Rafa'nya di mana? Ya nggak ada. Hanya sebatas posisinya saja. Dibilang lafdzon ya nggak bisa karena skala dari i'rab itu kan kata, sedangkan ini jumlah, skalanya rangkaian kata. Jadi nggak bisa diaplikasikan i'rab secara lafdzon. Takdiran juga nggak bisa. Karena memang kita kembali ke pengertian i'rab itu adalah kata. Skalanya itu kata, sedangkan ini rangkaian kata. Nah, makanya di sini tinjauan perubahannya hanya sebatas posisinya saja. Yakni bila mana jumlah ini digantikan oleh sebuah kalimat yang tunggal gitu ya. Maksudnya tunggal ini bukan berupa rangkaian kata, dia akan terpapar i'rab. Jelas kira-kira? Mau tanya, Ya, silakan. yang dorobata tadi alifnya itu sebagai domir mustatir atau yang tampak, Ustaz? Oh, itu dhamir yang tampak, kan kelihatan di belakang alifnya. Masa sembunyi? Oh, iya. Kalau sembunyi harusnya nggak ada alifnya, sembunyi di tak gitu kan. Oh, Ini kan ya, jadi kan istilahnya kalau dhamir lawan mustatir itu istilahnya baris. Ya. Mustatir ini yang sembunyi lawannya baris. Nah, baris kan kelihatan itu alifnya baris di belakang nyata kan, nggak sembunyi. ya Ustaz. Sudah, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Kemudian untuk dorobu, ya, dorobu ini untuk fa'il jamak mudzakkar ghaib dari ucapanmu azaiduna dorobu. I'rabnya zaiduna ini mubtada, dibaca rafa dengan wawu. Yang wawu ini menggantikan dhammah. Karena jamak mudzakkar salim, ya. Karena lafaz zaiduna jamak mudzakkar salim dari bentuk tunggal zaidun. Untuk nunnya gantian dari tanwin pada isim mufrad. Dorobanya fi'il madi
mabni fathah, ya, mabni fathah yang diperkirakan pada akhirnya. Mana amin dzurihi istighalul mahal fi harakatil munasabah. Yang fathah pada fi'il madhi ini tidak bisa kita tampilkan, ya. Hanya kita persepsikan saja. Karena ada yang menghalangi fathah itu untuk tampil, nggak bisa show dia. Kenapa? Karena panggungnya, yakni lam kalimahnya, kalau dalam istilah sorof lam kalimah atau lam fi'il lah. Karena lam kalimahnya, huruf akhirnya itu panggungnya dia sudah sibuk dengan harokat yang lain. Ya. Jadi tidak memberikan tempat kepada harokatul bina, pada harokat mabni berupa fathah yang memang basic pada fi'il madhi. Karena ada harokah munasabah, harokah yang menyesuaikan dengan wawu berupa dom. Wal wawu fa'ilun mabniun ala sukun bi mahali raf'in. Wawunya adalah fa'il yang mabni sukun dalam mahal rafa. Jumlahnya adalah khobar mubtada. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Yang tadi alifnya sebagai apa, Ustaz? Oh, pada kasus dorobu. Ya. Kalau dorobu ini dia alifnya namanya alif farikoh. Alif farikoh itu tujuannya untuk membedakan antara wawu domir dan wawu atof. Loh, Ustaz, itu kan jelas wawunya nyambung sama baknya, sama lam kalimat, sama akhir kalimat. Kok takut ketukar sama wawu atof? Wawu atof kan terpisah. Memang dalam kasus dorobu nggak terlihat. Nanti kasusnya pada lafadz roda yang akhirnya berupa dal. Ini kalau dikasih wawu jamaah, pertanyaannya ini wawu jamaah atau wawu atof? Nah, maka diberilah alif di belakang disebut alif farikoh. Alif farikoh tujuannya untuk membedakan wawu jamaah dengan wawu atof. Bisa diterima? Ya, Ustaz, syukron. Ya. Yang lain? Enggak ada? Nur Khair? Nanti aja. Alladzi 'allama bil qalam, fa'ilnya seperti apa? Alladzi 'allama bil qalam, 'allama itu merofakkan pada domir mustatir, domir yang tersembunyi. Yang marji dari domir itu adalah kepada alladzi. Sama halnya seperti contoh tadi, Zaidun doroba. Doroba fa'ilnya mana? Ya fa'ilnya domir mustatir yang kembali kepada lafadz Zaid. Domirnya mana? Sembunyi, mustatir. Domir yang sembunyi. Nah, kalau lawannya domir apa namanya? Domir mustatir apa? Domir baris. Contoh dari domir baris umpama ya. Bagaimana lafadz dorabtu. Nah, dorabtu. Tuh ini domir baris, bisa dilihat taknya itu baris di belakang kalimat fiilnya. Gimana Nur Khair? Sudah jelas atau belum? Ini saya bingung manggilnya siapa. Nur Khair Islamiyah, namanya panjang sekali. Ya, pokoknya ukti itulah ya. Sudah ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Berikutnya adalah lafadz dorobna. Untuk lafadz dorobna ini adalah kasus di mana fi'il madhi bertemu dengan domir mu'anas ghaibah. Ya, domir mu'anas ghaibah yang diambilkan dari ucapanmu umpama al-hindatu dorobna. Al-hindatu dorobna. I'rabnya hindatu itu mubtada dibaca rofa dengan domah yang zohiroh ya. Dia kenapa pakai domah? Karena jamak mu'anas salim. Kemudian untuk dorobanya fi'il madhi ya, dia di sini mabni ya. Dorobnya itu mabni fathah ala fathin muqaddarin gitu kayak yang tadi itu. Kemudian nunnya domir niswah fa'il mabni ala fathi fi mali raf'in. Nah, dan jumlahnya adalah
khobarul mubtada wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi dorobna ini dia fathahnya muqaddar karena di sana baknya itu sukun ya, dia akan sukun karena bertemu dengan nun jamak isma. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, nggak ada yang. Ya, silakan. Yang dorobna, nah itu jadi kembali ke al-hindatu, Ustaz, atau bukan? Iya, benar. Kembali ke al-hindatu. Oh, Gimana? oh saya kira itu nanya itu sendiri, itu Ustaz. Oh, enggak, nanya ini rame-rame. Kan mu'anas goibat, jadi jamak. Baliknya ke al-hindatu gitu. Maksud antum sendiri gimana? Maksudnya si nunnya itu nggak balik ke al-hindatu, jadi berdiri sendiri gitu Ustaz. Terus baliknya kemana kalau berdiri sendiri? Kan ini satu rangkaian, al-hindatu mubtada. Nah, dorobnanya ini khobar jumlah. Nah, khobar jumlah. Nanti dorobanya fi'il madi, nunnya itu dia sebagai fa'il, domir. Niswah, domir cewek. Gitu. Yang mau ditanyakan nggak ada? Ukti Nur, panggil Nur aja yang pendek ya. Ukti Nur ada yang mau ditanyakan nggak ada? Nggak ada ya. Kita lanjutkan pada babul maf'ul alladzi la yusamma fa'iluhu. Ini adalah kasus di mana nanti ada dia itu basicnya isim maf'ul gitu ya. Tapi karena fa'il yang nggak disebutkan, akhirnya hukum fa'il diberikan kepada isim maf'ul tersebut. Kepada maf'ul. Isim maf'ul sama maf'ul masalahnya beda. Kalau isim maf'ul itu dia adalah sighah dalam ilmu shorof. Kalau maf'ul bi, maf'ul lah itu dia adalah kaitannya dengan posisi kata dalam ilmu nahwu. Jadi tujuannya beda. Kalau isim maf'ul itu mengarah ke shorof, kalau maf'ul bi, maf'ul lah itu mengarah ke nahwu. Jadi maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu ini kasusnya adalah bila mana terdapat maf'ul bi yang enggak ada fa'ilnya, yang akhirnya hukum fa'il yang terbaca rofa itu akan diberikan kepada maf'ul bih tadi. Nah, yusama naibal fa'ili. Nah, maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu dinamakan dengan naibul fa'il. Untuk naibul fa'il ini adalah isim yang dibaca rofa yang memang di sana enggak ada fa'ilnya. Ya. Yakni maf'ul yang nggak ada fa'ilnya itu dinamai juga dengan naibul fa'il berupa maf'ul yang menggantikan posisi fa'il. Saya ulangi, yakni berupa maf'ul, berupa objek yang menggantikan posisi subjeknya fi jami'ah kamihi dalam seluruh cakupan hukumnya. Dalam seluruh cakupan hukumnya. Pada harfil fa'ili setelah membuang fa'il. Jadi naibul fa'il adalah maf'ul bi yang menggantikan posisi fa'il dalam seluruh hukumnya. Wajib dibaca rofa, kemudian fi'ilnya itu harus disebutkan sebelumnya. Nah, yang aplikasi semua ini akan berlaku manakala fa'ilnya itu telah dibuang. Tentu saja pembuangan ini li gharatin minal aghrad. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Contohnya sebagaimana firman Allah wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, format aslinya bagaimana? Al aslu wa khalaqallahul insana. Jadi ada lafaz Allah yang dibaca rofa sebagai fa'il dari fi'il madhi khalaqa.
Dan al-insyananya sebagai maf'ul bih. Biraf'il lafdzil jalalah alal fa'iliyah. Jadi lafaz Allah dibaca rofa karena diposisikan sebagai fa'il. Kemudian lafaz insannya dibaca nasab dengan kasus sebagai maf'ul bih. Lafaz fa'il dibuang ya, yakni berupa lafzul jalalah karena sudah tahu siapa lagi gitu ya. Siapa lagi yang menciptakan kalau bukan Allah? Dan fiilnya kalau kehilangan fa'il, fiilnya pasangannya sama siapa? Ya, jadi fiil ini nggak bisa lepas dari fa'il. Dia selalu butuh pada fa'il. Maka ketika dia sudah merasa kehilangan semacam ini ya, nantinya maf'ul bih yang masih ada di sana menggantikan posisi fa'il. Karena fa'ilnya sudah pergi, akhirnya tidak ada yang menghalangi maf'ul bih untuk dekat-dekat fiilnya gitu. Nah, maf'ul bih diposisikan sebagai posisi fa'il, sebagai isnad ilaih, sebagai subjek. Jadi subjeknya beralih kepada maf'ul bih. Seluruh hukum-hukum fa'il akan diberikan kepada naibul fa'il atau maf'ul bih tadi. Sehingga fasaral maf'ulu marfu'an. Akhirnya maf'ul itu apa? Badaan kana mansuban. Setelah sebelumnya terbaca nasab. Nah, jadi hukum i'rabnya pun berubah. Yang basicnya namanya maf'ul bih terbaca nasab berubah menjadi rofa manakala sudah berstatus naibul fa'il. Ya. Fal tabasat suratuhu bi suratil fa'ili. Fahtija ila tamizi ahadima anil akhori. Nah, kalau sudah begini kasusnya, nanti tidak dapat dibedakan mana yang fa'il asli, mana yang isim, yang mana yang maf'ul bih yang memposisikan diri sebagai fa'il. Cara membedakannya gimana? Nah, maka dikatakan fahtija ila tamyizi ahadima, perlu untuk menentukan salah satu dari keduanya dibandingkan yang lain. Bihaitsu idza sumi'a lafdzul fi'li yu'addu annama ba'dahu fa'ilun au naibun anil fa'ili. Yakni dengan konsep, dengan kadar, manakala didengar lafadz fi'il ya, manakala didengar lafadz fi'ilnya, ini akan menilai setelah fi'il ini sebenarnya fa'il atau naibul fa'il. Jadi perlu adanya titik penentu manakala disebutkan fi'ilnya langsung bisa mengidentifikasi. Oh, setelah fi'il ini fa'il. Oh, setelah fi'il ini naibul fa'il. Jadi memang pada fi'ilnya inilah yang menjadi acuan penentu lafaz setelahnya. Apakah dia berstatus fa'il atau naibul fa'il. Dalam kasus subjek loh ya. Fabaqiyal fi'lu ma'al fa'ili ala surati ala asliyah. Nah, untuk fi'il bersama dengan fa'ilnya dibiarkan sesuai dengan bentuk basicnya. Ya kan soalnya jadi acuan dasar kan fi'il fa'il ya. Nah, wa ghuyira ya wa ghuyira ma'ana ibi. Nanti fi'il itu konsepnya akan dirubah manakala bersandingan dengan naibul fa'il. Tsumma bayana kaifata taghiril fi'li bi qauli. Beliau musannif Ibnu Ajurmi Asy-Syaikh Haji menyebutkan metode merubah fi'ilnya. Metode untuk menunjukkan secara mudah lafaz setelahnya ini adalah naibul fa'il bukan fa'il. Fa'in kana fi'lu madian. Sekarang kalau fi'ilnya berupa fi'il madi, apa yang harus dilakukan? Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhiri. Yang pertama hurufnya dibaca domah. Huruf pertamanya dibaca domah. Fa kalimahnya dalam kasus fi'il ya berarti fa fi'il. Kemudian huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Aturannya begitu ya, aturannya begitu. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa ini awalnya khalaqa. Khalaqallahul insana dha'ifa. Andaikan kita jabarkan dalam bentuk basic dalam tinjauan nahwunya semacam itu. Allah, lafaz Allahnya ini tidak disebutkan lagi karena dianggap sudah tahu arahnya kemana.
Nah, al-insananya ini diposisikan posisi fa'il, otomatis terbaca rofa. Untuk lafadz kholakonya supaya kita bisa mengidentifikasi dengan mudah bahwasanya lafadz setelahnya itu ada naibul fa'il bukan fa'il dengan metode tadi. Yang pertama dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca kasroh. Jadi menjadi khuliqal insanu dha'ifa. Nah. Saya lanjutkan. I'rab lafadz khuliqa fi'il madi mabni maf'ul atau mabni lima lam yusamma fa'iluhu sama saja. Maksudnya mabni maf'ul itu atau mabni lima naibil fa'il. Jadi maknanya itu dikonsentrasikan kepada naibul fa'il. Arti fi'il madi ini dikonsentrasikan kepada maf'ul yang tidak ada fa'ilnya. Nah, semacam itu. Kemudian kalau kau mau bisa kau sebut mabni majhul, ya. Yakni dengan makna yang sama karena mabni majhul ini maksudnya kan nanti nggak diketahui pelakunya siapa. Jadi kurang lebih ya arah maknanya itu berubah menjadi pasif yang awalnya kata kerja itu berarti aktif. Jadi dalam bahasa Indonesia kan ada imbuhan me dan imbuhan di. Imbuhan me itu artinya aktif, kemudian imbuhan di itu artinya pasif, gitu ya, memukul dan dipukul. Kemudian untuk lafadz insan itu adalah naibul fa'il yang dibaca rofa dengan domah yang zohiroh, domahnya jelas, ya. Kemudian wadhoifa itu adalah hal, ya, hal dari kata insan. Itu kasusnya kalau fi'il madi. Sekarang kalau kasusnya fi'il mudhari bagaimana? Wa in kana fi'il mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Kalau fi'ilnya berupa fi'il mudhari, yang pertama dibaca dhammah, harf pertamanya, sebelum akhir dibaca fathah. Contohnya yudrobu zaidun. Yudrobu zaidun. Nah, di sini yang pertama dibaca dhammah dalam kasus fi'il mudhari, sayangnya huruf pertamanya bukan fa kalimahnya, bukan fa fi'il yang melainkan harful mudhari'ahnya. Ya berarti harful mudhari'ahnya dibaca dhammah. Yudrobu. Nah, sebelum akhir yakni ro dibaca fathah. Yudrobu zaidun. I'rabnya yudrobu adalah fi'il mudhari mabni lima lam yusamma fa'iluhu mabni maf'ul. Mabni untuk lafadz yang tidak disebutkan fa'ilnya. Boleh kau sebut mabni majhul, ya. Yakni kasus di mana fa'ilnya tidak diketahui. Zaid naibul fa'il dibaca rafa dengan domah yang dhahir. Baik, silakan yang ingin bertanya. Ustadz Mahfud mungkin baru bergabung. Iya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, yang tadi i'rabnya khuliqa, Ustaz. Ya. Itu kan disebutkan fi'lu madin mabniyun lima lam yusama fa'iluhu atau mabniyun lil majhul, Ustaz ya. Betul. Nah, maksud mabniyun itu apakah lawan dari mu'rab atau mabniyun itu artinya apa? Nah, begini. Mabniun dalam kasus ini bukan perlawanan dari mu'rab. Mabniun di sini maksudnya itu adalah dia itu dibangun atau didesain untuk fa'il atau untuk maf'ul, begitu. Jadi tidak menggunakan idiom perbandingan dengan kata mu'rab, tapi ini lebih menyasar pada arti bahasanya sebenarnya. Artinya bana yabni kan membangun. Oh, biasa. Ya. Ada Syukur, lagi? Ustaz. Oh iya, sama-sama, Afwan.
Yang lain Aki Indra, nggak apa-apa. Mada Ustaz. Mau tanya? Enggak, ya nggak apa-apa. Ya, saya lanjutkan. Untuk fiil yang mabni majhul atau mabni fa'il atau mabni maf'ul atau mabni lam yusamma fa'iluhu ini ya, 5 lam yusamma fa'iluhu. Sebagaimana terklasifikasi pada bab fa'il ya, varian fa'il, naibul fa'ilnya pun sama ya. Ini nanti dia akan ada varian dohir dan mudmar. Sebagaimana konsep yang berlaku pada bab fa'il. Nah, yang dohir contohnya duriba. Awalnya di dhammah, sebelum akhir di kasroh, yakni dalam kasus lafadz doroba roknya. Nggak melulu rok, karena memang kebetulan di sini lafadznya ya duriba gitu kan. Umpama lafadznya jalasa, meskipun jalasa nggak ada mabni majhulnya ya. Cuma kan lau farotna, kalau kita perkirakan saja, gitu. Jadi julisa. Nasoro, nusiro. Nah, duriba zaidun. Fa idza qulta duriba zaidun taqulu fi irabi duriba fi'lun madin. Mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, yang dia itu mabni namun tidak disebutkan fa'ilnya. Zaid naibul fa'il terbaca rafa dengan dhammah yang dhahirah. Berikutnya yudrabu dibaca dhammah awalnya, dibaca fathah roknya yang disebutkan sebelum akhir. Jadi kita perlu ingat untuk fi'il madhi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Awal di dhamma, sebelum akhir di kasrah. Itu kaidah baku untuk fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari ada perbedaan meskipun awalnya sama-sama dibaca dhamma. Untuk fi'il mudhari dhamma awaluhu wa futiha. Sebelum akhirnya dibaca fathah. Nah, jadi contohnya kalau yadribu awalnya menjadi yudrobu. Ingat sebelum akhir dibaca fathah. Nah, Ustadz ada itu fi'il mudhari yang awalnya di dhamma sebelum akhir tapi nggak dibaca fathah, dibaca kasroh. Kalau begitu kasusnya berarti dia bukan mabni maf'ul. Bukan mabni maf'ul. Meskipun tak awalnya dibaca dhamma, selagi sebelum akhir tidak dibaca fathah, maka dia tidak mabni maf'ul. Contohnya sebagaimana kata yukrimu. Yukrimu itu adalah fi'il mudhari namun dia mabni fa'il. Maknanya didedikasikan, difokuskan, diberikan ya, kepada si pelaku, bukan kepada si objek. Mabni fa'il. Yukrimu artinya memuliakan. Nah, kalau di mabni maf'ul kan jadinya kan yukromu, dimuliakan. Nah, dimuliakan ini dia mabni maf'ul. Mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Yang mana makna fi'ilnya, makna kata kerjanya itu diberikan kepada si objek yang menjadikan yang memposisikan objek ini sebagai pengganti subjek. Naibul fa'il. Oke, Zaidun. Fa idza qulta yadrib ya yudrabu Zaidun taqulu fi irabihi ya. Jawab dari kulta taqulu fi irabihi yadribu fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu wa Zaidun naibul fa'il. Ya, jelas ya, marfu'un bi dhammah adh-dhahirah. Berikutnya lafadznya ukrima amrun dibaca dhammah awalnya, awal fi'ilnya, sebelum akhir dibaca kasroh. Akroma menjadi ukrima. I'rabnya ukrima fi'il madhi mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, untuk amrnya naibul fa'il marfu'un bi dhammah adh-dhahirah. Berikutnya ada yukramu amrun. Yukramu amrun ini awalnya dibaca dhammah ya, sebelum akhir dibaca fathah. Awalnya yukrimu menjadi yukramu. I'rabnya yukramu fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu
Wa amrun naibul fa'ili marfu'un bil dhammah adh-dhahirah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Mau tanya Ustaz, Silahkan. yang lafaz amrun itu kenapa pakai wawu ya Ustaz? Oh, itu lafaz amrun memang kaitannya dengan imla, kaidah imla. Lafaz amrun ini diberi wawu itu memang supaya dapat dibedakan dengan lafaz umaru. Salah satu alasannya itu. Seingat saya itu tidak hanya itu, ada beberapa alasan. Ya, ada beberapa alasan. Dengan bukti apa? Saat amrun ini dibaca nasab, amron itu kan ada alif yang menjadi pijakan tanwin. Nah, itu kan nggak ada wawunya. Karena memang sudah tidak mirip dengan kata Umar. Tidak mirip dengan kata Umar. Kenapa? Karena Umar itu saat nasab kan nggak pakai tanwin. Jadi nggak mungkin ketukar. Nggak mungkin ketukar. Seingat saya dalam kaidah imlaknya itu semacam itu. Jadi untuk mengidentifikasi mana yang Amr, mana yang Umar. Karena zaman dulu nama Amr dan Umar ini banyak. Gitu. Jadi ada dua bersaudara namanya Amr, namanya Umar. Gitu. Supaya tidak tertukar, diberi wawu di sana. Dan pada saat nasab wawunya nggak ada. Karena saat nasab Amron itu di sana ada alifnya, aman, nggak mungkin serupa dengan Umar. Karena Umar itu ya gitu-gitu aja. Kalau nggak Umaru, ya Umaro. Karena dia isim ghairu munsharif, ya isim yang tidak menerima tanwin. Yang dasar tidak menerima tanwinnya karena alamiah, karena dia identitas personal, dan salah satu penyebab dia tidak menerima tanwin yang kembali ke lafadznya dia adil. Adil itu beralih dari satu wazan ke wazan lain tanpa perubahan makna. Nah, ini mungkin coba bisa dimurojaah kembali. Ya. Sudah, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Kalau di posisi jarnya, wawunya tetap ada Ustaz. Tetap ada, tetap ada. Nah, makanya sebenarnya kalau kita bilang atau kita punya cita-cita menjadi seorang yang alim dalam masalah bahasa dan agama, maksudnya bahasa Arab, kita nggak cukup hanya menghafal kosakata, kita hanya belajar nahwu sorof saja, enggak, karena semuanya itu saling berintegrasi. Nahwu sorof itu nanti ada kaitannya dengan ilmu qiraah, ada kaitannya dengan ilmu balaghah, semuanya ada hubungannya. Sebagaimana di balaghah, sebelum mencapai balaghah ada fasohah. Fasohatul kalimah mengharuskan memahami sorof. Fasohatul kalam mengharuskan memahami nahwu, kan semacam itu. Jadi ya bisa dibilang PR-nya banyak kalau mau menjadi seorang ulama itu. Makanya kalau ada orang sekarang dikit-dikit kok sudah ceramah sana sini padahal belajarnya belum apa-apa ya. Ya bukan kita memandang sebelah mata, maksudnya sangat jauh sekali dengan standarisasi yang berlaku pada zaman dahulu. Zaman dahulu kan disebut ustadz itu kalau menguasai 7 bidang ilmu, itu baru disebut ustadz. Kita kan boro-boro satu menguasai, kita kan hanya mempelajari saja. Tapi saya sudah mempelajari sampai di level tertinggi. Apakah mempelajari di level tertinggi itu menandakan Anda menguasai? Ya masih belum. Hanya mempelajari kan, bukan menguasai. Jadi ya PR-nya banyak sebenarnya. Ulama-ulama terdahulu itu ya memang multi talent, multi bidang. Imam Kisai sebagai ulama nahwu, murid dari penemu ilmu sorof, murid dari Mu'adz bin Muslim Ar-Harra. Beliau juga seorang ahli qiraah. Ya, bahkan dalam masalah fikih pun beliau bisa menjawab. Pernah suatu saat Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah itu komplain ke Imam Kisai. Kamu pernah bilang, katanya man tabaharo ilman wahidan tabaharo jamal ulum. Barang siapa menguasai satu bidang ilmu maka akan menguasai seluruh ilmu. Coba antum saya tanya masalah fikih. Sama Imam Kisai, ya silakan tanya saja. Orang kalau lupa sujud sahwi masih disunahkan sujud sahwi lagi enggak? Jadi dia melakukan hal yang mensunahkan sujud sahwi. Terus dia lupa sujud sahwi juga. Masih disunahkan sujud sahwi lagi enggak? Karena dia lupa sujud sahwi. Jawaban dari Imam Kisai, la li'anal musaghara la yusaghar. Ya memang sebenarnya enggak ada kaitannya secara bidang keilmuan ya.
Tapi beliau dekati dengan konsep kias gitu. Sesuatu yang sudah ditasgir tidak bisa ditasgir lagi. Jadi sesuatu yang sifatnya itu dispensasi, ya nggak bisa diulang lagi dispensasinya semacam itu. Ya, PR umat Islam itu banyak. Jadi jangan gampang heboh dengan hal-hal yang mungkin kurang prinsipil. Kayak sekarang kan heboh masalah nasab. Ya, saya pikir kita yang mungkin nasabnya tidak terhubung ke Rasul ya sudah taslim saja lah, nggak usah ikut-ikutan komentar. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan dulu untuk sekian. Ini saya ada keperluan. Naktatim bilhamdalillah, alhamdulillah, alamin, subhanallah, alhamdulillah, syukur, lantas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.